Shalom, senang sekali dapat menyapa Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan melalui channel YouTube saya ini pada kesempatan kali ini saudaraku. Dan rasanya sudah rindu sekali tidak berbagi firman Tuhan. Dan hari ini saya mau menyampaikan renungan firman Tuhan, dan sebelum kita mendengar bersama-sama dan kita diberkati, saya mengajak untuk setiap kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan untuk semua anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami, untuk hari yang Kau berikan, untuk setiap perjalanan musim hidup kami, di mana kami tahu kami tidak pernah berjalan sendirian Tuhan. Ada Tuhan yang selalu menyertai kami, sebab Engkau adalah Tuhan Immanuel yang terus akan menyertai kami sampai pada kesudahan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kami dengar pada kesempatan ini boleh menjadi kekuatan dan menjadi berkat bagi kami, dan membawa kami semakin mengasihi dan mencintai-Mu Tuhan Yesus sebagai pribadi, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sebagai Bapa dalam hidup kami. Urapi Tuhan sehingga dengan bahasa yang mudah dimengerti hamba boleh menyampaikan, dan Tuhan memberikan setiap kami pewahyuan, pengertian dan berkat yang daripada Tuhan lewat perkataan-Mu, sebab kami tahu perkataan Tuhan adalah roh dan hidup. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku di dalam Tuhan, beberapa waktu ke depan, mungkin seminggu 2 minggu ke depan, kita akan masuk dalam momen Jumat Agung dan Paskah, di mana sebuah momen di mana kita memperingati kasih Bapa yang begitu besar dalam kehidupan saya dan saudara, di mana Dia berikan Yesus anaknya yang tunggal, sehingga bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, tapi memperoleh kehidupan yang kekal. Saudaraku di dalam Tuhan, pada saat saudara dan saya terima Yesus, saudara diselamatkan. Tidak ada usaha atau upaya saudara untuk menerima keselamatan itu saudara. Saudara tidak harus berjuang keras dengan perbuatan baik saudara dan saya. Tetapi pada saat saudara terima dan percaya kepada Yesus, saudara diselamatkan. Dan pada saat saudara menjadi orang percaya yang diselamatkan, ya saudara tentunya haruslah berbuat baik, sehingga dengan perbuatan baik itu orang-orang boleh mengenal dan melihat Yesus Tuhan yang Maha Pengasih itu lewat hidup saudara dan saya. Mari kita membaca firman Tuhan dari Roma 4 ayat 3 sampai dengan 5. Roma 4 ayat 3 sampai dengan 5. Perikopnya adalah Abraham dibenarkan karena iman. Demikian firman Tuhan, sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Saudaraku di dalam Tuhan, sesungguhnya pada saat ini adalah momen libur bagi saudara yang tinggal di Indonesia, bagi saudara yang mungkin saat ini yang mendengar saudara berada di luar dari Indonesia, mungkin tidak menghadapi dengan hari yang namanya libur, cuti bersama gitu ya saudaraku, atau kalender merah di waktu Indonesia. Tapi momen libur ini saya membaca firman Tuhan dari Roma 4 ini, dan kemudian saya melihat kalender bahwa ternyata hitungan 2 minggu ke depan itu adalah momen Jumat Agung dan Paskah. Saudara dan saya ini adalah orang-orang, saudara dan saya adalah orang-orang umat pilihan Tuhan. Secara jasmani saudara bukan bangsa Israel atau keturunan Israel secara fisik,
jasmani dengan hidung mancung tinggi, dengan perawakan yang tampan rupawan. Bukan berarti kita orang-orang Indonesia kita tidak cantik atau tidak berperawakan tampan, tapi bangsa Israel itu memiliki ciri khas dengan perawakan dan fisik yang orang tahu bahwa ya ini bangsa orang Yahudi, orang Israel gitu saudaraku. Tetapi kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan, Israel rohani, yang dalam arti pada saat kita percaya kepada Yesus, maka sesungguhnya saudara dan saya juga dikatakan sebagai keturunan Abraham. Saudara dan saya juga menerima janji berkat Abraham, saudara dan saya. Saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, maka saudara juga dikatakan sebagai keturunan Abraham yang berhak menerima janji Abraham yang diberikan kepada Tuhan Allah. Dikatakan tadi saudaraku, sebab apakah dikatakan nas kitab suci saudaraku? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saat itu, pada saat Tuhan Allah menjanjikan kepada Abraham bahwa keturunannya akan menjadi seperti bintang di langit dan pasir di laut, secara logika manusia bagaimana mungkin? Karena pada saat itu Abraham dikatakan sudah mati pucuk, dan istrinya Sarah itu dikatakan sudah mati haid dan mandul, saudaraku. Bagaimana mungkin seorang laki-laki yang sudah lanjut usianya, sudah mati pucuk, dan istrinya sudah mati haid, dalam arti tidak datang bulan sebagaimana wanita pada umumnya, dan dikatakan mandul, bagaimana mungkin bisa keturunannya akan menjadi seperti bintang di langit dan pasir di laut? Pada saat Tuhan Allah mengatakan itu kepada Abraham, saudaraku, sesuatu yang tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Tapi kita tahu bahwa Alkitab mengatakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Namun di sini dikatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Abraham percaya kepada Allah dalam terjemahan bebasnya, dan iman itu dianggap sebagai kebenaran di hadapan Allah. Dan Tuhan Allah melihat ada kepercayaan di dalam hati Abraham, dan itu dianggap sebagai kebenaran di hadapan Allah, saudaraku. Dalam New King James Version berkata, "For what does the scripture say? Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness." Apa yang dikatakan kitab suci, Abraham percaya kepada Allah dan itu diperhitungkannya kepadanya sebagai kebenaran. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan atau doa saudara yang sepertinya tidak mungkin, atau saya secara pribadi sesuatu sedang mengharapkan, memiliki kerinduan, pengharapan yang mungkin secara logika bagaimana mungkin itu terjadi. Tapi hari ini kabar baiknya, di momen ini Tuhan mengingatkan kepada setiap kita yang mungkin itu mustahil, yang mungkin itu sangat tidak mungkin, gak tahu bagaimana. Tapi hari ini Tuhan berkata bagi setiap kita, asalkan kita percaya saja, maka itu akan dianggap Tuhan sebagai kebenaran. Sebagaimana Abraham ini, saudaraku. Bukankah saudara dan saya adalah keturunan Abraham yang tentunya akan menerima janji berkat Abraham, saudaraku? Saudara merindukan keturunan, saudara merindukan pemulihan keluarga, saudara merindukan breakthrough, terobosan dalam pekerjaan, finansial, pelayanan apapun. Tuhan perhitungkan itu, dan Tuhan akan memberikan itu kepada saudara. Kapan waktunya mungkin kita nggak tahu. Saya juga nggak tahu kapan waktu Tuhan menjawab dan mengabulkan doa-doa saya. Tapi saya tahu bahwa janji Tuhan, perkataan Tuhan adalah ya dan amin. Di ayat 4 dikatakan, orang yang bekerja menerima upahnya, bukan kasih karunia. Saudara yang mungkin saat ini mendengarkan channel, saudara bekerja di kantor saudara,
saudara bekerja sebagai karyawan, saudara bekerja sebagai manajer, saudara bekerja apapun sebagai dalam jabatan pekerjaan saudara, tentunya saudara punya gaji. Kalau perusahaan itu tidak memberikan gaji, perusahaan itu tentunya berutang. Dia punya utang kepada karyawannya, kalau dalam arti itu adalah hak daripada karyawannya yang bekerja, saudaraku. Tetapi pada saat Yesus memberikan saudara keselamatan, saudara tidak harus berjuang dengan kekuatan saudara untuk mendapatkan keselamatan itu. Saudara tidak harus melakukan sesuatu dengan perjuangan kekuatan diri saudara sebagai seorang manusia yang berdosa untuk mendapatkan keselamatan itu. Sebab Efesus 2 ayat 8 mengatakan, saudaraku, Efesus 2 ayat 8 sampai 10, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Pada saat saya dan saudara terima Yesus, diselamatkan, saudara, itu bukan hasil usaha upaya saudara dan saya untuk menerima keselamatan. Itu adalah pemberian Allah. Itu adalah pemberian cuma-cuma, kasih karunia Tuhan yang Tuhan Yesus berikan dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudaraku. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Maka oleh karena itu saudara dan saya, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, gak boleh sombong. Jangan merasa, oh ya, saya sudah memiliki semuanya. Semua yang saya dapatkan ini, kekayaan, harta, benda, dan hal-hal yang luar biasa. Itu karena perjuangan saudara, itu semua hanya kasih karunia Tuhan, titipan yang Tuhan percayakan, di mana lewat harta kekayaan yang saudara miliki, saudara dan saya harus jadi berkat. Saudara yang saat ini mungkin diberikan lebih, ada maksud Tuhan untuk saudara menjadi berkat bagi orang-orang lain. Ada tujuan Tuhan lewat hal tersebut, Injil diberitakan, saudara dipakai untuk boleh menjadi berkat. Di ayat 9 pun dikatakan, Efesus 2, saudaraku, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memergakan diri. Dan di ayat 10, karena saudara dan saya itu buatan Allah, diciptakan dalam Kristus. Artinya karena saudara buatan Allah yang diciptakan dalam Kristus, dan saudara yang terima Yesus dan percaya kepada Yesus, yang terima keselamatan, hidup saudara harus berbuah dan menjadi berkat. Katakan amin. Jadi kembali lagi kepada Roma tadi, saudara, Roma 4, bahwa saudara dan saya yang dibenarkan di dalam iman kepada Kristus Yesus Tuhan, saudara dan saya sebagai keturunan Abraham, Bapa Abraham tadi mengajarkan kita, percayalah Abraham kepada Tuhan, Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya. Dan kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan. Jika seseorang bekerja, upah adalah karena usahanya sendiri, bukan kasih karunia. Kalau dia bekerja, upah adalah haknya. Bagi orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai kasih karunia, tetapi sebagai hutang. Di ayat 5 yang tadi telah kita baca, tetapi orang yang tidak bekerja, melainkan percaya kepada Allah yang membenarkan orang berdosa, imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Saudara dan saya, oleh karena dosa Adam dan Hawa, saudara dan saya, orang berdosa, semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Alkitab katakan, upah dosa adalah maut. Tapi oleh karena satu orang, yaitu Yesus, saudara dan saya diselamatkan. Oleh karena satu pribadi yang bernama Yesus, saudara dan saya dibenarkan. Oleh karena satu pribadi yang bernama Yesus yang mati di atas kayu salib, di mana 2 minggu ke depan kita akan memperingati pengorbanan Yesus yang begitu mahal,
yang begitu mahal harganya, penebusannya yang begitu mahal, itu yang membuat saudara dan saya menerima pembenaran daripada Allah. Saudara dan saya benar diri di hadapan Allah karena penebusan Kristus Yesus. Amin, saudaraku. Orang yang percaya tanpa usaha, imannya dianggap benar oleh Allah yang membenarkan orang yang berdosa. But to him who does not work but believes on him who justifies the ungodly, his faith is account for righteousness. Tetapi bagi orang yang tidak bekerja, melainkan percaya kepada Dia yang membenarkan orang fasik, imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Oleh karena itu, mari saudara dan saya mengajak untuk setiap kita yang menerima kasih karunia Tuhan, diselamatkan bukan karena usaha perjuangan saudara. Saudara tidak harus berjuang untuk menerima keselamatan yang diberikan dengan cuma-cuma itu. Saudara hanya tinggal percaya sebagaimana Alkitab katakan, Roma 10 ayat 9 sampai 10. Saya akan bacakan Roma 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Mungkin ada yang berkata, berarti kalau kita menjadi orang yang telah diselamatkan, kita gak harus berjuang dong. Kita ya hidup bebas sesukanya. Itu salah, saudaraku. Saya tidak mengatakan seperti itu. Yang saya katakan, orang yang percaya, orang yang diselamatkan, menerima keselamatan daripada Yesus, dia dengan mengaku dengan mulutnya dan percaya dengan hatinya, maka dia diselamatkan. Maka dalam arti keselamatan itu berbicara mengenai bagaimana pribadi itu, bagaimana manusia yang menerima keselamatan itu dipulihkan dalam segala aspek kehidupannya. Tentunya dia harus terlebih dahulu percaya. Dia harus percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu telah mati menebus dosa-dosanya. Yesus itu telah bangkit memberikan kehidupan baginya. Dan satu hari orang percaya itu akan bersama-sama dengan Yesus, saudaraku. Oleh karena itu, pada saat kita menjadi orang yang percaya, orang yang menerima keselamatan itu sebagai seorang pengikut Kristus, tentulah kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan dalam takut dan gentar akan Tuhan. Bukan berarti hidup kita bebas semau kita. Oh, saya sudah diselamatkan. Tidak. Tapi tetaplah kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan secara cuma-cuma. Saat pertama kali kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, saudara. Dan mengerjakannya itu tentunya di dalamnya ada proses perjalanan perubahan karakter, bagaimana kita hari demi hari mengalami pembaharuan budi kita. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna, di dalam Roma 12. Itu yang Yesus ajarkan. Yesus mengajarkan untuk kita mengampuni, mengasihi, mengampuni 77 kali. Bagaimana lewat kehidupan kita, lewat iman kita ini, saudaraku, kita menghasilkan buah. Di dalamnya ada kasih, di dalam adanya sukacita, dalamnya ada damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tetapi hari ini dalam yang kita baca sebagai perenungan kita dari Roma 4 ayat 3 sampai dengan 5, Yesus mengingatkan bagi setiap kita bahwa keselamatan itu dimulai dengan percaya.
bahwa doa-doa saudara yang belum terjawab, tetaplah percaya bahwa Tuhan punya waktu yang tepat dan indah untuk menjawab doa saudara dan saya. Keselamatan dimulai dengan percaya kepada Yesus. Breakthrough, terobosan dimulai dengan percaya bahwa Tuhan tidak pernah gagal menggenapi rencana indahnya dalam hidup saudara dan saya. Saudara sedang berdoa apa? Mari kita sama-sama percaya. Pegang teguh janji Tuhan. Pegang teguh Yesus. Kita sama-sama mencari pribadi, mengenal Dia, bukan cari berkat-Nya. Karena saya percaya pada saat kita mencari kebenarannya, Alkitab katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepada setiap kita. Saudaraku di dalam Tuhan, mungkin dalam momen liburan ini, saudara mungkin sebagian pergi nonton ke bioskop. Saudara beli tiket, saudara bisa nonton. Dan satu lagi yang tidak beli tiket karena dibelikan temannya, tapi sama-sama bisa nonton. Dia satu beli dengan uangnya, satu lagi dia dibeliin, dibayarin. Tetapi apakah di dalam mereka nonton di dalam bioskop itu 21 itu, apakah mereka bisa suka hati? Tidak kan? Tentunya ada etika-etika yang tetap harus dijaga di dalam ruangan bioskop itu, saudaraku. Oleh karena itu, ilustrasi ini menggambarkan kita, saudaraku, bahwa Kristus memberikan tiket gratis masuk surga. Percaya kepada Yesus, selamat. Tapi dalam perjalanannya ada hal-hal yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan. Ada etika selama kita nonton dalam perjalanan kita hidup di dunia ini. Ada firman Tuhan sebagai penerang jalan kehidupan kita, untuk kita tidak melenceng ke kanan ke kiri. Dan Tuhan kita bukan membuat kita seperti seorang robot yang melangkah seperti robot yang diatur dengan remote. Tuhan memberikan free will kepada anak-anaknya. Dan biarlah free will, kebebasan yang Tuhan berikan bagi setiap kita, kita mengambil sebuah keputusan. Tuhan, saya mau hidup sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Dengan etika-etika yang berlaku di bioskop, orang-orang dapat tetap menikmati film yang indah yang mereka sukai, dengan etika firman Tuhan yang Tuhan berikan sebagai pedoman dalam hidup kita. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Maka setiap kita anak-anak Tuhan dapat menikmati kehidupan di bumi seperti di surga. Tidak hanya nanti di surga kita dapat menikmati kehidupan, tapi selama kita hidup di dunia ini, saya percaya Tuhan sangat-sangat mau untuk kita dapat menikmati arti kehidupan yang Tuhan berikan, arti penebusan yang Yesus berikan, arti kasih-Nya yang sangat mahal, yang sangat mulia itu yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saya tahu mungkin saya merasakan ada hal-hal yang mungkin pada saat orang percaya takut, khawatir, karena saya juga mengalami sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pendeta, bukan berarti saya tidak pernah mengalami ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, saudaraku. Tapi saya percaya banyak hal yang Tuhan proses. Seperti beberapa waktu, seminggu sebelumnya saya sakit, saudaraku, ini dalam pemulihan. Mungkin orang bilang, kenapa, apa yang kamu pikirkan? Saya pikir saya tidak terlalu banyak memikirkan, tapi saya juga bertanya, kenapa Tuhan? Tapi saya tetap percaya bahwa Tuhan saya tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan saya, Yesus namanya, Dia adalah Bapa buat saya dan keluarga saya. Dia pasti akan menjawab dan membuat indah. Tak ada doa yang Tuhan tidak dengar. Tak ada doa yang Tuhan tidak dapat kabulkan. Artinya, saudaraku, gak ada yang tidak bisa yang Tuhan kerjakan buat kita. Bayangkan laut Teberau saja Tuhan belah, saudaraku, menjadi kering, menjadi daratan yang kering pada saat bangsa pilihannya hendak melewati. Pada saat tentara Firaun datang, lautan itu kembali memakan semua tentara Firaun. Bukankah Dia yang melindungi umat pilihannya pada siang hari dengan tiang awan, pada malam hari dengan tiang api? Saya pun percaya
Apapun perjalanan kehidupan saya, Dia akan melindungi dengan tiang awan dan tiang apinya. Bahkan lebih daripada itu, penebusan darah Yesus, penebusannya itu sangat mahal dalam hidup saya dan keluarga. Dan saya percaya penebusannya di atas kayu salib sangat mahal dalam hidup saudara dan saya. Mari pegang teguh di dalam Tuhan, tetap percaya saat ada hal yang kecil, yang sederhana yang namanya percaya itu. Maka bagi Tuhan enggak ada yang mustahil bagi hidup saudara dan saya. Mari kita berdoa saudaraku. Terakhir saya menutup saudaraku. Apapun yang mungkin saat ini saudara yang mungkin mendengarkan firman Tuhan, saudara merasa saudara telah banyak mengecewakan banyak orang. Saudara mungkin mengecewakan suami, saudara mungkin mengecewakan istri, saudara mungkin mengecewakan anak, atau saudara merasa saudara nggak layak. Ingat kabar baik firman Tuhan, momen Jumat Agung Paskah yang akan kita hadapi, kita jalani ke depan. Saat seorang penjahat di samping Yesus berkata, di dalam Lukas 23 ayat 42 saudaraku. Lukas 23 ayat 42 sebagai penutup saudara. Pada saat itu ada penjahat di samping kanan kirinya daripada Tuhan Yesus. Yang satu mengolok-olok Yesus dan satu lagi penjahat mengatakan seperti ini saudaraku. Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Ayat 42-nya saudaraku. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saya tidak tahu apakah mungkin di antara saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, saudara merasa hidup saudara gak layak. Saya telah banyak berbuat jahat, berbuat dosa. Saya gak layak. Tidak ada kata menyerah. Saudara sangat dikasihi Tuhan. Penjahat ini mengatakan, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Yesus datang bukan kepada orang yang tidak berdosa, karena memang tidak ada orang yang tidak berdosa. Yesus datang kepada orang yang berdosa. Yesus datang kepada orang yang penuh dengan banyak kesalahan. Yesus datang kepada orang yang lemah, letih, lesu. Yesus datang kepada orang yang merasa gak layak. Yesus datang kepada orang yang takut. Yesus datang kepada orang yang lemah. Dan untuk itulah Yesus datang. Untuk setiap orang yang percaya kepadanya, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Hari ini Tuhan mau mengingatkan setiap kita datang kepada Tuhan, kembali kepada Yesus, karena kasih Kristus, kasih Bapa menutupi segala dosa, kesalahan, pelanggaran, dan kelemahan. Dan Tuhan menggantikan itu dengan kehidupan, kesehatan, kesembuhan, sukacita, damai sejahtera, berkat, kemenangan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, untuk hari yang Tuhan berikan bagi kami pada hari ini Bapa. Kalau di momen ini Tuhan, di mana lebih kurang beberapa hari ke depan, kami akan menikmati dan memperingati namanya momen Jumat Agung Paskah, di mana Engkau Yesus mati bagi kami, di mana kasih Bapa begitu besar dalam hidup kami, sehingga Bapa memberikan anaknya yang tunggal, Yesus, supaya setiap kami yang percaya kepada Yesus, kami tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan, terima kasih Engkau mengampuni semua kesalahan kami, dosa kami, kelemahan kami, ketakutan kami, ketidaktaatan kami.
pelanggaran kami Engkau tidak perhitungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Biarlah dengan keselamatan yang kami terima dengan gratis dan cuma-cuma itu, kami hargai dengan kami lebih lagi sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan sebagai pedoman, sebagai pelita bagi kami menuntun setiap langkah kami Tuhan. Sehingga kami hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Menjadi seperti-Mu Yesus, sempurna di dalam kasih Tuhan. Karena kami tahu kasih Kristus, kasih Bapa itulah yang mengalahkan semua ketakutan, yang membangkitkan iman kami. Karena kami tahu saat Yesus mengasihi kami, saat Bapa mengasihi kami, disitulah iman kami bangkit. Disitulah kami tahu bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu Tuhan, berkati umat-Mu dalam nama Yesus. Berkati setiap kami Tuhan, jemaat-Mu dan hamba yang menyampaikan, sehingga semua kami Tuhan tidak akan pernah kekurangan kasih Bapa. Biar kasih Bapa melimpah dalam hidup kami. Biar kasih Kristus melimpah dalam hidup kami. Dan kami dapat menghidupi kasih Kristus yang melimpah dalam hidup kami dan membagikannya bagi sesama. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pembenaran yang Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Kami benar diri di hadapan Allah karena Kristus telah membenarkan kehidupan kami lewat penebusan darah Yesus. Berkati umat-Mu Tuhan, apa yang menjadi doa setiap umat Tuhan. Mari Bapak Ibu yang berdoa, yang merindukan akan kesembuhan, yang merindukan akan breakthrough, yang merindukan meminta dan menaikkan doa-Mu, kita bersama-sama meletakkan tangan kita di dada kita dan kita berkata, Bapa, aku percaya bahwa keselamatan yang Tuhan berikan bagi hidup kami lebih dari segalanya. Maka kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, Bapa juga akan menjawab apa yang menjadi doa-doa kami, kerinduan kami, permohonan kami selama kami hidup di dunia ini, untuk hidup kami menjadi kesaksian dan menjadi berkat. Yang berdoa bagi kesembuhan dalam nama Yesus, terima kesembuhan in Jesus name, dalam nama Yesus. Yang berdoa bagi pemulihan keluarga, terima pemulihan daripada Tuhan, karena Kristus datang dalam karya keselamatannya juga untuk memberikan pemulihan bagi setiap yang letih lesu dan berbeban berat, dan memberikan kelegaan. Yang berdoa bagi pemulihan hubungan suami istri, biar setiap hati Tuhan pulihkan, saling mengampuni, saling mengasihi, saling memaafkan. Biar kasih Kristus yang menumbuhkan sesuatu yang baru dalam nama Yesus. Sebab Tuhan yang membuat dan membuka sumber-sumber mata air, memberikan penerangan di tengah kegelapan dan menghilangkan setiap kegelapan dan mengubahnya menjadi kesukaan dan kebenaran. Sebab Tuhan yang membukakan jalan-jalan di padang gurun di dalam nama Tuhan Yesus dan memberikan damai sejahtera bagi setiap keluarga-keluarga Tuhan. Berkati dalam nama Yesus, yang berdoa bagi pekerjaan, Tuhan memberkati. Kami percaya setiap pribadi lepas pribadi, anak-anak-Mu Tuhan, apapun pekerjaan kami, Tuhan terus akan bawakan kami semakin naik. Pelayanan kami diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan setiap usaha, setiap bisnis, diberkati Tuhan jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang berdoa untuk pemulihan dan breakthrough keuangan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membukakan tingkap-tingkap langit-Mu Tuhan, dan mencurahkan berkat-Mu sampai berkelimpahan, sehingga bukan hanya cukup bagi setiap kami keluarga demi keluarga, tapi juga boleh berkelimpahan untuk membagikan kebaikan, kemurahan-Mu dan melakukan amal kebajikan. Berkati setiap kami Tuhan, dan berikan kami damai sejahtera, kesehatan dan perlindungan, sebab kami punya Tuhan yang Immanuel, yang akan terus menyertai kami sampai kepada kesudahan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan semua kami diberkati Tuhan, dan setiap kita ini diberkati firman Tuhan, diberkati oleh Tuhan yang hidup, yang benar, Yesus Tuhan namanya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Tuhan memberkati saudara dan saya. Doakan sehingga lewat channel YouTube ini
Tuhan memberikan saya kekuatan dan hikmat, kasih dan cinta Tuhan untuk saya boleh kerjakan, sehingga lewat pemberitaan firman Tuhan ini lebih banyak orang-orang dikuatkan dan diberkati. Shalom, dan jangan lupa untuk bantu share dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.